Kami bersyukur Kau Tuhan yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Di saat kami berseru-seru kepadamu, Engkau Tuhan yang mendengar doa-doa dan permohonan kami. Engkaulah yang menjawab semua yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak khawatir akan hari esok kami, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan senantiasa tersedia kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang selalu berseru-seru dan mengharapkan pertolongan hanya daripadamu. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini Kau kuatkan iman kami kembali. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus mengurapi setiap kami, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan menjamah hati kami, mengubah hidup kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di gedung ini maupun yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Shalom. Semua bisa lambaikan tangannya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar, saya boleh ada di tengah-tengah jemaat GKMI Kenari di Kota Kudus ini untuk boleh melayani pemberitaan firman Tuhan. Saya beri tema khotbah pagi hari ini yaitu harta dan hati. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Mari kita lihat ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-6, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-21 dari Matius pasal 6 ini. Ini yang akan menjadi landasan ayat firman Tuhan perenungan kita pagi hari ini. Dikatakan di sana, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya akan bacakan dari terjemahan New Living Translation. Dikatakan, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Yang artinya kira-kira saudaraku, di mana hartamu berada atau kemanapun hartamu berada, di sanalah keinginan hatimu juga akan berada. Nah, di sini kita bisa melihat saudaraku, bahwa ternyata keinginan hati kita itu seringkali digerakkan oleh harta kita. Nah, saya kasih contoh saudaraku ya. Kalau tangan saya ini, yang kanan ini bicara tentang kekayaan, tadi Alkitab katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau tangan kanan saya ini harta, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tangan kiri saya ini bicara tentang hati. Jadi kemanapun tangan kanan saya yang berbicara tentang harta ini pergi, hati ini mengikuti. Ya, saudaraku, kalau kita gunakan harta kita untuk perkara-perkara yang tidak baik, untuk hal-hal yang tidak mempermuliakan
nama Tuhan, berarti hati kita ada di situ. Orang-orang yang suka menggunakan uangnya untuk dugem, untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk bermabuk-mabukan, hanya meluapkan hobinya, berarti hatinya ada di situ. Keinginan-keinginan hati kita akan mengikuti harta yang kita cintai. Nah, harta di sini tentunya bisa macam-macam. Kita bisa bicara tentang uang. Kita bisa bicara tentang properti yang kita miliki. Kalau kita begitu terikat dengan harta kita, misalkan itu mobil. Saya yakin saudaraku, bangun pagi yang kita pikirin mobil kita. Tiap hari dicuci, dilus-lus terus. Laler nemplok kepleset saudaraku. Karena harta kita di mobil. Ya. Saudara, saya mau katakan bahwa tidak salah kita memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki apartemen, Anda diberkati, Anda menjadi kaya, tidak ada yang salah di sana, saudaraku. Tapi ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, pemazmur sudah pernah mengingatkan kita jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum Injil itu muncul. Mazmur 62 ayat yang ke-10. Mazmur 62 ayat yang ke-10. Atau kalau Anda menggunakan Alkitab kertas ayat yang ke-11. Dikatakan begini, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saudara, kapan hati kita melekat kepada harta? Kapan hati kita melekat kepada harta? Alkitab mengatakan ketika harta kita makin bertambah. Makanya di sini saudaraku letak bahayanya ketika kita makin diberkati Tuhan, harta kita makin bertambah. Banyak orang hatinya melekat kepada harta tersebut. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang salah kita menjadi sukses, diberkati secara materi dengan segala kelimpahan yang kita miliki. Tapi problemnya seringkali saudaraku ketika harta makin bertambah, hati kita makin melekat kepada harta. Hati kita makin mencintai harta, bukan makin mencintai Tuhan yang memberkati kita. Bukan makin mencintai sumber berkatnya, tapi justru makin melekat kepada berkat-berkatnya. Ingat saudaraku, uang, harta itu sebetulnya sifatnya netral. Sifatnya netral. Tergantung di tangan siapa. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan gunakan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di tangan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, harta kita bisa kita gunakan untuk menyuap, untuk korupsi, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan juga dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dan 10. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya sudah katakan tadi bahwa uang itu sifatnya netral. Kekayaan itu sifatnya netral. Tapi kalau kita sudah ingin kaya, ingin punya harta yang lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak lagi, akhirnya sesuai firman Tuhan dikatakan di sini terjatuh ke dalam pencobaan.
menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Tipu sana, tipu sini. Akhirnya terkenal Tisani. Ya toh? Tipu sana, tipu sini. Nama depannya nama Alkitab, tapi nama belakangnya ditambahin label sama orang-orang. Oh itu, wah itu Tisani itu. Suka tipu sana, tipu sini. Demi apa? Makin kaya, makin sukses. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab juga mengatakan bukan sekedar jatuh ke dalam pencobaan, tapi itu bisa menjadi satu jerat. Satu jerat yang tidak akan pernah memberi penyelesaian dan kepuasan dalam hidup kita. Akhirnya kita dipacu dengan segala daya upaya, tenaga, pikiran, kita korbankan segala sesuatunya, sampai keluarga juga kita korbankan demi yang namanya kekayaan. Ada istilah, saudaraku, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sampai-sampai pada waktu tidur tidak bisa makan, pada waktu makan tidak bisa tidur. Bingung, saudaraku ya. Mau makan atau mau tidur itu bingung, saudaraku. Ada satu jerat, saudaraku, seperti lingkaran setan, saudaraku. Muter aja, saudaraku, hidupnya, siklus hidupnya seperti itu, sampai lupa waktu istirahat, lupa waktu dengan keluarga, dan tiba-tiba anak-anaknya sudah besar, mereka akhirnya hidup sendiri-sendiri, dan dia kehilangan momentum-momentum yang indah bersama dengan keluarganya. Satu jerat yang berbahaya, dan dikatakan jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa yang mencelakakan. Pada waktu muda mengorbankan kesehatannya demi kekayaan, pada hari tuanya dia harus gunakan kekayaannya untuk menebus kesehatannya. Ini banyak terjadi, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan mencelakakan banyak orang dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Akhirnya rumah tangganya morat-marit, nggak ada sukacita, nggak bisa tidur dengan nyenyak, karena investasi yang di luar kemampuan, akhirnya terlilit dengan hutang. Dan di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, saya sudah melayani beberapa orang yang kolaps karena tidak bisa bayar hutangnya di bank. Serius Bapak Ibu Saudara. Betul-betul saya tidak pernah menyangka sebelumnya. Habis semuanya. Harta bendanya habis, dari sekian banyak rumah yang dia miliki, akhirnya ludes, hari ini terpaksa harus kontrak. Itu pun karena ditolong orang. Ketika saya konseling dia, ngobrol dengan dia, kesimpulannya hampir selalu sama. Karena apa, saudaraku? Ingin cepat kaya. Ingin kelihatan mewah. Padahal mewah bisa artinya mepet sawah. Akhirnya rumahnya jadi mepet sawah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hati-hati. Kita diberi oleh Tuhan hikmat untuk kita bisa menguasai diri. Nah, saudara, di dalam Perjanjian Lama ada cerita Nabi Elisa dan seorang perwira Aram yang bernama Naaman. Ingat cerita itu ya. Waktu Naaman setelah disembuhkan, mandi di sungai Yordan 7 kali, Naaman ini mau kasih pemberian-pemberian kepada Elisa. Tapi Nabi Elisa menolak. Dan rupanya Gehasi mendengar. Gehasi bujang dari Elisa ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pada waktu Naaman pulang dikejar. Dengan berbagai rekayasa, singkat cerita, Naaman akhirnya memberikan kekayaannya, sebagian kekayaannya kepada Gehasi, karena Gehasi ini berbohong kepada Naaman. Seolah-olah Elisa kedatangan tamu dan harus memberikan jamuan dan lain sebagainya. Akhirnya Naaman memberi karena memandang Elisa. Tetapi Elisa mengetahui perbuatan dari Gehasi bujangnya ini. Ingat saudaraku, di mana hartamu di situ hatimu. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Kustanya Naaman
nempel di tubuhnya Gehazi. Sampai ke anak cucunya, saudaraku. Hanya karena ingin kaya, karena ingin punya harta yang melimpah. Akhirnya Gehazi harus bayar harga yang mahal. Nah, saudara, saya ingin sampaikan beberapa kesimpulan sederhana saya. Yang pertama begini, saudaraku. Jangan ingin menjadi kaya, tetapi inginkanlah untuk menjadi bahagia. Amin, saudaraku. Ya, karena kaya itu, diberkati itu hanya sebuah akibat. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Bukankah tiga hal ini yang dicari manusia? Rupanya ini hanya ganjaran, upah. Kalau kita takut akan Tuhan, kita rendah hati, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita kerja keras, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup benar, Tuhan pasti akan menolong setiap kita semua. Karena Amsal 10 ayat 22 mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Terjemahan yang lain, kata susah payah tidak akan menambahinya, dikatakan Tuhan tidak akan menambahi dengan kesusahan. Artinya berkat itu bisa kita nikmati. Makanan yang kita makan betul-betul akan memberi kesehatan dalam tubuh kita. Uang yang kita miliki betul-betul kita gunakan dengan benar dan betul-betul kita merasakan manfaatnya. Saya pernah diminta untuk mendoakan seorang majelis gereja. Ini majelis gereja, pelayan Tuhan. Saya diundang ke rumahnya untuk berdoa. Kenapa? Dia bilang begini, tolong Pak doakan. Di rumah saya ini banyak tuyulnya katanya, saudara. Ini orang Kristen kok masih percaya tuyul, saudaraku. Katanya uang ditaruh di meja hilang. Uang di dompet kurang. Saya yakin Pak, tadi taruh sekian kok enggak ada. Nah ini loh saudaraku, coba kita cek bagaimana kita menggunakan keuangan kita. Sudahkah kita mentaati firman Tuhan? Ya, selebihnya saudaraku, kalau kita hidup benar, saya nggak yakin ada cerita-cerita seperti itu lagi. Uang itu betul-betul kita nikmati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita gunakan, betul-betul kita rasakan. Wah, ya, kita bisa berlibur, kita bisa membeli apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya saudaraku kita harus tahu seperti ungkapan bahasa Jawa, hidup itu sawang si nawang. Jangan iri dengan kehidupan orang lain. Hidup itu sawang si nawang. Kita lihat orang lain kok enak ya hidupnya ya, kok melimpah-limpah hartanya. Belum tentu loh Bapak Ibu Saudara, mungkin hutangnya lebih besar daripada aset yang dia miliki. Saya yakin saudara yang tidak punya hutang, biarpun rumah Anda cuma 10 kali 10, tapi Anda nggak punya hutang, jelek-jelek itu rumah Anda sendiri, Anda lebih diberkati sebetulnya. Cuman kurang bersyukur aja. Kita selalu lihat yang di luar sana. Satu kali dalam perjalanan pulang pelayanan, saya ada di belakang sebuah truk. Saya tuh heran ya, sopir-sopir truk tuh kok ya sukanya iseng gitu loh ya. Tutup bak truknya tuh ditulisi itu kok ya aneh-aneh gitu loh. Saya tuh sampai enggak tak selip-selip saudaraku, sengaja di belakangnya sambil ketawa kepingkel-pingkel saudaraku. Satu kali saya lihat ada tulisan begini, urip iku sawang sinawang. Tak kira waras, ternyata edan. Tak kira edan, ternyata edan tenanan katanya saudaraku. Wah saya tuh ketawa terus saudaraku ya. Tuh saya pikir sama loh saudaraku. Kita kira orang itu kaya, hidupnya bahagia.
Mungkin orang yang Anda sawang itu iri loh dengan hidup kita. Yang mungkin ya standar lah hidupnya, tapi bahagia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya punya prinsip begini. Orang kaya belum tentu bahagia. Orang bahagia juga belum tentu kaya. Tetapi orang kaya yang tidak bahagia lebih menderita daripada orang bahagia yang tidak kaya. Coba renungkan statement ini. Orang kaya yang tidak bahagia itu lebih menderita daripada orang yang bahagia walaupun dia tidak kaya. Bisa memahami maksud saya, Bapak Ibu Saudara? Mari kita perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Jangan ingin menjadi kaya, tapi inginkanlah untuk menjadi bahagia. Banyak orang tua yang salah memacu anaknya, ayo kamu harus kaya. Sampai lupa mengajar bagaimana anak-anak kita bisa bahagia di dunia ini. Padahal resepnya sederhana. Kalau Anda mau bahagia dan diberkati Tuhan, anak cucu kita hidup dalam sukacita melimpah-limpah. Hiduplah takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, bekerja yang sungguh-sungguh jujur, setia dalam perkara yang kecil. Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Yang kedua, jaga hati. Amsal Fatsal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal Fatsal yang keempat ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, mari kita mulai jaga hati kita lebih sungguh-sungguh lagi di tengah-tengah zaman yang makin sulit ini. Supaya kita tidak menjadi tamak. Karena di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ternyata ketamakan itu juga munculnya dari mana? Hati. Dari hati kita. Keserakahan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima mengatakan bahwa, kalau nggak salah di situ ya, dikatakan bahwa ketamakan itu, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Berhalanya apa? Ya mamon. Makanya Alkitab tadi mengingatkan, nggak mungkin kita menyembah Allah sekaligus menyembah mamon. Nggak mungkin. Kita akan setia dengan yang satu, tidak setia kepada yang lain. Pilihan ada di tangan kita. Mari kita jaga hati kita. Sungguh-sungguh bagaimana kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, setia kepada Tuhan dalam mengelola harta yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan Matius 6 ayat 19 sampai 20 tadi dikatakan, supaya kita jangan mengumpulkan harta di bumi ini, tapi kumpulkanlah harta di sorga. Sekali lagi, karena di mana hartamu, di situ hatimu. Banyak orang tidak rela untuk mati. Kenapa? Padahal jelas Alkitab mengatakan, kalau kita mati di dalam Tuhan itu satu keuntungan. Berharga orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Lalu juga dikatakan dalam Wahyu juga, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa orang nggak mau mati, nggak rela mati? Karena mikirin hartanya terlalu banyak, terikat dengan harta di dunia ini. Kalau saya sederhana, kalau memang waktunya Tuhan, ya sudahlah, mengucap syukur, saya hibur jemaat-jemaat yang sedang berkabung. Loh, mati itu keuntungan kok, kita bebas dari penderitaan, kita bebas dari air mata, sakit penyakit. Waktu mama saya meninggal juga tentu ya, kita semua pasti sedih awal mulanya. Tapi terus saya ingatkan hati saya sendiri, saya menguatkan hati saya sendiri. Mami saya bebas dari penderitaan. Bayangkan tahun 2018, 2019, mami saya tuh keluar masuk rumah sakit bisa sampai 20 kali Bapak Ibu Saudara. Berapa puluh juta kita harus keluarkan untuk
mengobati mami. Jadi pada waktu akhirnya mami meninggal dunia, saya pikir, ya sudahlah, memang ini yang terbaik buat mami saya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar, jangan kumpulkan harta di bumi ini. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Apa sih yang disebut harta kita, uang yang kita miliki? Uang yang kita nikmati. Anda bisa kumpulkan sampai bertriliun-triliun. Yang kita nikmati mungkin ya sekian ratus jutanya, sekian miliarnya barangkali. Selebihnya kita akan tinggalkan, betul saudaraku? Nggak ada yang kita bawa mati. Kumpulkan harta di surga. Caranya bagaimana? Ayo kita gunakan harta kita untuk melayani Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan. Dukung pelayanan di gereja. Dukung pelayanan misi. Saya bersyukur gereja di tempat ini aktif dalam kegerakan sosial. Bagus. Supaya jemaat enggak hatinya di harta di dunia ini. Kumpulkan harta di surga. Saya selama pandemi ini beberapa kali ditelepon, di WA beberapa orang yang dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dan sebisanya saya tolong mereka. Dari beberapa yang saya tolong, setelah saya perhatiin, saudaraku, ternyata ada 2 diantaranya saya ditipu, saudara. Setelah saya transfer, saudaraku, beberapa hari kemudian ada teman yang mengingatkan saya, ternyata penipu, saudaraku. Ya saya kenal, memang saya kenal orangnya, tapi menipu. Beberapa yang lain juga kena. Saudara, pertanyaannya apakah saya jengkel, marah, kecewa? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Itu urusan dia dengan Tuhan. Apakah saya makin kekurangan? Tidak. Tuhan buka pintu-pintu berkat yang lain. Yang lebih daripada apa yang saya tabur. Karena saya tidak mengumpulkan harta di bumi. Saya sedang mengumpulkan harta di sorga. Amin Bapak Ibu Saudara. Kira-kira minggu yang lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu, ada orang dari luar kota itu kirim beberapa batik, baju batik yang bagus-bagus, masih baru, saudaraku. Ada yang memang sudah tidak dipakai lagi oleh pemiliknya, saudaraku. Lalu diberikan, dikirim kepada saya. Saya orangnya enggak gengsi, saudaraku. Ya sudah, memang ini berkat Tuhan. Mau baru, mau second, yang penting masih layak. Bapak Ibu Saudara, kalau di sini juga ada penggalangan kegerakan seperti ini ya, berikanlah yang layak. Karena saya pernah dapat, saudaraku, lengannya tinggal siji, saudaraku. Yang satu pudel gak ono, saudaraku. Wah, aneh ini. Ini bukan tempat penampungan sampah ya. Saudara, kumpulkan harta di surga. Karena di surga tidak ada pencuri, tidak ada perampok, tidak ada ngengat, tidak ada karat. Dan kita akan bersuka cita. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sampai anak cucu kita pasti dipelihara Tuhan. Karena kita sudah simpan harta di surga. Tuhan akan memelihara masa depan keluarga kita kelak saat kita tidak ada lagi bersama dengan mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah Engkau bawa jemaat Tuhan di tempat ini, GKMI Kenari, Kota Kudus, baik yang ibadah onsite maupun online di rumah masing-masing, supaya kami sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kami tidak mau terikat dengan segala perkara di dunia ini, karena semuanya itu hanya sarana kehidupan di dunia, bukan segala-galanya. Tuhanlah yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami, dan biarlah kami senantiasa melekat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.